Romi capeknya. sempet mikir mau stop kuliah. Kuliah. Iya. Oh ya. Iya. Ada sempat kepikiran. Terus Nyari loker itu udahan. Aku sambil nyari loker habis ngomong sama tapi Kari karena sayang udah niat banget. Kalau Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kandang Tok Tok TV. Kali ini kita ada di program Bineka, bincang inspiratif dan edukatif seputar SMK. Tentunya SMK Kandang, SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo. Tepuk tangan loh. Ya katanya level. Tepuk tangan. Oh iya, ulangi. Tentunya SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo. SMK bisa SMK hebat. Lab Der. Itu semboyan kita ya. Pokoknya kalau pramuka tuh biasanya lab der. Nggak tahu kenapa kok dulu itu pakai lab der. Yang ini ya. Cek. Lab der. Oke, kali ini kita ngobrol dengan salah satu alumni kita yang memang saat ini sudah kuliah, sudah lulus dari jurusan TKJ dan sekarang melanjutkan ke Polinela, Politeknik Negeri Lampung. Politeknik Negeri Lampung. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Jadi masih semester 3 kuliah di Politeknik Negeri Lampung. Oke, ini kurang banter dicedak nih. Iya. Ya. Oke, kuliah di Polinela semester 3. Ngambil jurusan Manajemen Informatika, ngelanjutin dari TKJ ya. ke Manajemen Informatika. Kenapa milihnya ke Politeknik Negeri Lampung? Masa jawabnya asal gimana ya? Ya keterimanya pertama di situ juga. Terus akhirnya ngelanjutin ternyata ya cocok juga. Ya D3 Manajemen Informatika ya. Kebetulan juga SMK kan juga kerjasama dengan Polinela. Jadi melanjutkan pun juga mudah ya insya Allah ya. Dan kalau dari SMK itu kalau Romi perkenalkan namanya Romi Pratiwi, kok belum kenalan kepiye toh? Halo. Namanya Romi Pratiwi. Alamat ini kenalan dulu lah. Alamat Taman Indah Purbolinggo. Taman Indah situ. Gitu. Dukuan ya? Taman Indah Dukuan, kono kae blok kono. Taman Indah Dukuan. Terus kuliah di Polinela ambil MI Manajemen Informatika. Karena kita sudah kerjasama dengan Polinela, ya insya Allah kita masuk ke sana pun juga mudah. Ya. Iya kak. Terus materi-materi yang didapat pun dari SMK juga kayak jadi bekal gitu loh, jadi bekal. Ya? Jadi nggak plonga-plongo doang. Oh berarti nggak P4. Plonga-plongo pahpoh ya. Berarti ya itu berarti di SMK itu satu membekali siswa-siswinya yang kalau mau kuliah juga bisa, bisa terus banget. Kalau yang mau kerja juga bisa, dan kalau yang mau berwirausaha pun juga bisa ya. Berarti caranya mau pinter dewe neng kono ya. Enggak juga. Enggak, artinya gini. Artinya kayak nggak kosong gitu loh kak. Pas diajarin dosennya itu udah ini kayak gini, tinggal lanjutin aja. Dasarnya udah dapat. Iya. Ya artinya kan kalau mungkin yang bukan lulusan SMK atau mungkin bukan sama-sama lulusan SMK cuman bukan di teknik komputer jaringannya, mungkin ya kosong iya. Jadi kayak masih awam maksudnya kayak place-nya tuh masih baru ngenalin tempat, sementara kalau dari SMK tempatnya kita udah tahu gitu loh. Kayak gitu ya. Berarti satu langkah lebih depan harusnya ya. IPK bil? Enggak, jangan ngomongin IPK. IPK semester 1. IPK semester 1 aku 4. Enggak nyampe 4. 3,36. 2. 3,9. 4 semester ini 3. Semester 3 belum lihat, belum berani. 36 39. Kalau bisa jangan turun. Ya turun lah, nggak usah di bawah 3,5. Semoga ya. Kan dapat KIP kuliah kan? Iya. Oke, ini salah satu kakak kelas kalian yang dapat KIP kuliah. Ceritanya untuk KIP kuliah.
Ngurus sih Kak, waktu itu karena rame-rame kita daftar SNMPTN bareng, daftar apa lagi tuh SPAN PTKIN juga. Terus SNMPN itu bareng-bareng, jadi kita ngurusnya sama teman-teman bareng. Misal ngurus surat rekomendasi dari Dinsos itu bareng-bareng sama teman-teman. Coba kalau sekarang corona ini gimana ya? Online ya? Kalau yang angkatan tahun kemarin ya tetap offline di sana. Tetap offline. Oh. Kalau yang corona ini bukan corona sih. Tahun ini baru beberapa yang daftar. Kalau terhitung hari ini itu baru 5 anak yang daftar. Karena memang SMK itu pemikirannya nggak cuma kuliah. Iya, jadi bener. Ada yang saya lulus pengen kerja, tapi juga ada yang lulus pengen kuliah baru kerja juga ada. Makanya untuk yang persentase kuliah memang sedikit. Iya. Sedikit sih. Ya kan? Sedikit beda dengan SLTA, SMA beda. Gitu. Kalau mungkin karena dari awal masuk SMK niatnya nanti aku habis SMK mau kerja gitu kali ya. Jadi lebih banyak sekolah kerja. SMK itu ya outputnya memang dibentuk untuk kerja. Cuman yang mau kuliah juga ready, siap. Bisa, kebetulan juga saya sendiri yang bantu ya untuk iya. Dibantuin Kak Ari dari awal sampai akhir, dianterin ya kan ke akademik, kemana-mana juga sama Kak Ari. Sama saya ya. Jadi kalau yang mau kuliah juga temuin saya. Iya. Mau kuliah di mana? Di Polinela, ayo. Mau lewat jalur SNMPTN, SNMPN, jalur SPAN PTKIN dan jalur-jalur yang lain pun ayo. Yang penting niat tenang. Temuin Kak Ari, jangan kayak ragu-ragu gitu loh. Kan ada yang udah play awal terus tiba-tiba ngilang. Ada yang di awal, Kak saya pengen kuliah, Kak saya pengen, cuma tanya endingnya enggak. Itu makanya kan kadang-kadang anak-anak yuk malesnya ngono sih gitu ya. Kok nggak pakai baju pramuka sih? Tak suruh pakai baju pramuka. Aku tadi mau nanya loh, Kak Ari kenapa pakai baju pramuka? Aku kayak salah kostum gitu loh. Kan awalnya tak suruh pakai baju pramuka karena memang kita syutingnya ini hari Sabtu. Jadi ini hari Sabtu memang di SMK Ma'arif ini, SMK Ma'arif 1 Purbalingga. Kebetulan kita berada di depan tulisan ini tapi ya mati. Kok mati? Jadi kenapa saya pakai pramuka? Karena memang per tahun ajaran ini memang SMK Ma'arif semua guru hari Sabtu pakai pramuka gitu. Jadi kita ya menyesuaikan lah, karena kita bikin aturan juga seragam untuk guru yang hari ini apa. Kebetulan ini kita hari Sabtu makanya pakai seragam pramuka lengkap gitu cerita. Oh iya. Ya makanya malah pakai kaos. Tapi kaos ambalan. Jadi ini kaos ambalan SMK Ma'arif. Jadi kebetulan juga Romi ini salah satu pasukan, bukan pasukan ya, tim. Oh ya, tim. Tim Jokom ya. Jokom ya, PBB enggak ya? PBB dulu awal-awal terus ternyata tidak cocok di PBB. PBB awal-awal di kelas 1 ternyata tidak cocok dan cocoknya ternyata di Joget Komando. Iya. Dan kalau nggak salah juga pernah aktif di Racana sebentar, tapi setahun aktif di Racana sebagai sekretaris. Sekarang kan udah enggak, karena udah mubas. Udah ganti. Iya. Nah, kenapa nggak nyalon KDR? Tidak. Jadi pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Racana setahun karena kemarin sudah musyawarah musyawarah Racana dan tidak mendaftar dan tidak mencalonkan jadi KDR. Kenapa nggak nyalon? Kebetulan waktu musrah itu tuh Romi sakit, abis Alpejan tuh benar-benar sakit itu. Sakit apa menyakitkan diri? Jadi nggak bisa mundur kali ya? Tarik lu. Nah, suaranya jelas ya? Udah bisa. Bisa ya. Sakit tenan. Serius. Alpejan itu sambil sakit itu, terus habis itu pulang ke rumah, terus mubes itu pada. Kuliah apa sih online? Kuliahnya tuh online, beberapa ada yang offline, jadi kadang di kosan, kadang di rumah gitu loh. Mubesnya kemarin juga di kampus kok.
Ini sistem sekolah di SMK sekarang gimana Kak? Corona? Full gimana? nyos. Full ya. Jadi SMK kemarin memang waktu itu sempat apa namanya? Di surat lagi. Sumuk ya. Enggak usah. Apa namanya? Sempat memang sistemnya apa? Setengah 50-50. Cuman saat ini kan karena kelas 2 PKL, belum semua PKL. Oh iya, lama lagi katanya PKL. 4 bulan. Harusnya 6 bulan. Iya, soalnya sepupuku ada di sekolah di sini kan. Katanya 6 bulan. Gimana? PKL di mana? Di Dharma Wacana. TKJ. Iya. Oke. Jadi PKL harusnya 6 bulan, cuman kita kembali lagi kita diskusi rapat dengan wali murid, ya sepakat 4 bulan, yang sebulan untuk pendadaran, intinya diuji lah hasil dari PKL. Misalkan kalau jurusan teknik motor ngapain sih di tempat PKL nanti diuji. Terus kayak misalkan akuntansi ngapain, perkantoran ngapain, dan apa namanya yang lain ngapain kan diuji. Terus 1 bulan yang lain itu untuk persiapan untuk semesteran gitu. Tisu, kru. Yang ini ki, krune titik yang ini ki, ya nggak apa-apa. Karena yang kru yang lain masih sibuk ngarit ya. Asli, kru yang lain masih siapa ngarit. Kru yang lain? Ya biasa ya. Tim media kita yang masih standby itu ya ini, yang lain masih sibuk ngarit gitu. Oke, kembali lagi ke topik pembahasan. Oke, jadi kan kita acaranya Bineka, bincang inspiratif dan edukatif. Jadi inspiratifnya yang pertama jadi SMK itu bisa kerja bisa kuliah, dan ini kita yang kuliah. Episode berikutnya itu episode pertama untuk acara Bineka ini yang kuliah di Kalimantan dan sekarang udah lulus. Oh iya, ada. Ada. Nonton teman DJ tuh. Belum semuanya ditonton. Ditonton toh. Baru nonton apa itu beberapa. Tonton yang episode yang Bineka episode 1 itu yang dari kamarnya. Yang kedua, episode 2 itu Rio. Oh iya. Rio. Iya, dia kesini. Aku nggak tahu. Dicelok tuh makanya. Aku baru nonton Mbak Julieta sama Mas. Itu yang lama. Iya, itu kan masih, yang baru belum nonton. Tok Mania. Terakhir kali nonton itu yang waktu ada film pendek itu loh. Oh, gitu. Gubuk Senja. Itu bagus. Tonton ya. Ya, yang baru-baru ini kita program yang Bineka ini kita sudah 2 episode. Episode pertama yang dari Kalimantan, episode kedua yang Rio dengan Ilham. Kita bahas tentang kegiatan dulu waktu dia di Ibnu dan Pramuka gitu. Nah sekarang kan lagi-lagi kita ngobrolin tentang inspiratif dan edukatifnya, itu tentang kamu kuliah di mana. Itu enak nggak kuliah? Nggak penak kuliah apa penak sekolah SMK? Penak kuliah sekolah SMK lah Kak. Nggak bisa. Ikut gini. Iya makanya tegak banget. Karena kalau sekolah SMK itu kayak sama gurunya bisa temenan biasa gitu loh Kak. Maksudnya diajak ngobrol juga, diskusi bisa. Sebenarnya dosen juga bisa. Cuma karena kitanya segan, terus kuliahnya dari masuk itu udah online, jadi kayak asing gitu. Oh, generasi goib. Iya, karena aku lulus itu kan tahun awal-awal corona. Sebenarnya tahun lulus Anggita kan? Iya. Bukan corona menurut saya. Ya bukan, maksudnya awal corona. Awal corona ya. Ujian patang dino, UNBK 4 hari, ya kan? UNBK 4 hari, giliran hari Jumat ada info pokoknya semua suruh off. Aku masih ingat kok waktu itu UN. Abis itu malamnya tuh ada berita UN dihapuskan. Tapi besoknya aku masih kesini, masih UN Kak. Iya, karena memang cuci tangan di situ garis-baris. Di Lampung Timur kita memang semua yang SMK masih UN semua. Tapi setelah itu UN langsung stop, dihapuskan, dan SLTA yang SMA lah baru mulai enggak. Nah, jadi angkatanmu itu malah merasakan UNBK tapi paling terakhir dan enggak ada apa-apanya. Maksudnya enggak dinilai. Jadi kayak ya percuma, tapi nggak percuma sih karena memang ya maksudnya kayak yang nggak ada outputnya gitu loh, cuma input aja, outputnya nggak kelihatan. Ya tapi tetap tetap ada momennya ngertiin UNBK. Asli ketimbang yang belas. Iya, yang belas kayak yang aku sampai bingung yang tahun setelahku nih angkatan siapa? Rizka ya. Itu mereka ya Julis ya.
Mereka sekolahnya gimana sih Kak? Maksudnya masih ke sekolah apa online waktu itu? Sekolah online. Online. Yang adik kelasmu pas online. Online tapi sempat 3-4 bulan itu berangkat tapi sip-sipan. Oh iya. Jadi yang berangkat itu memang khusus pelajaran produktif karena memang kan praktek. Oh iya, buat UKOM juga ya. Kalau yang pelajaran adaptif normatif kayak bahasa Indonesia, agama, PPKN dan kawan-kawan itu memang online. Kita pakai Zoom ataupun Google Meet. Tapi yang produktif sip-sipan. Misalkan hari Senin nanti kelas TKJ 1. Jadi sekelas itu kan labnya ada 2. Jadi sekelas itu dibagi 2 bleng. Ya ngono kuwi. Tapi tetap pengujinya dari Polinela ya. Kalau pas UKOM tetap, tapi kita udah LSPTO. Apa itu? Lembaga sertifikasi. Kayak gimana itu maksudnya? Ya tingkatannya sudah tinggi lagi ketimbang waktu Romi kan Amikom ya. Nggak tahu, nggak ngerti. Iya. Harusnya ngerti sih, tapi aku nggak tahu. Amikom. Jadi kalau sebelum Romi itu kan memang dari Polinela. Nah kalau pas angkatan Romi itu di atasnya artinya kayak semacam dia punya asosiasi teknik seluruh Lampung apa Indonesia ya, pokoknya punya asosiasi. Nah itu yang uji, jadi persatuan corone ya punya inilah. Kalau kayak jadi dapat 2 sertifikat satu tetap, cuma kan yang uji beda. Yang uji memang sama Pak Imam CS, cuman kan sertifikatnya kelasnya naik. Oh iya. Gitu. Mungkin ya kelasnya naik gitu waktu ini. Kalau sekarang LSPTO, jadi sertifikat dari Jakarta. Meskipun yang uji Pak Imam, tapi nilai itu di setor Jakarta. Ada yang nggak lulus ada. Cuman yang nggak lulus itu dapat sertifikat ya tetap sertifikat kompeten ada. Tapi kan itu kan ada 5, kalau nggak salah kalau TKJ itu 5 sub pertanyaan, 5 sub yang harus dikerjakan. Oh iya. Terus yang kalau 5-5-nya selesai itu yang apa namanya dapat sertifikat Garuda LSPTO. Keren ya. Cuman yang 5 itu misalkan hanya selesai 2 ya dapat sertifikat, cuman bukan LSP ada. Oh. Ada. Jadi harus 5 selesai baru dapat yang LS. Oh iya iya. Sertifikat Garuda. Keren. Gitu. Ya Allah, mosok ya sebenarnya tetap. Iya harusnya upgrade sih. Stagnan di situ, misalnya di tempat kita kan harus apa ya? Ya naik terus lah. Ya lah. naik lah kayak tangga itu perlahan naik. Kan tiap tahun juga beda versi nggak sih? Ya versi beda. Lah tiap tahun juga alhamdulillah kalau Romi barusan main ke sini mungkin apa ya ngelihat. Iya lama banget gak sih, ini udah banyak apa? Ini loh aku yang kaget tuh. Apa sih itu? Rambu-rambu itu. Terus depan itu jalannya jadi depan kita ada untuk pejalan kaki, ada zebra crossnya. Iya. Dipapin juga apa-apa. Kan maksudnya ada untuk pejalan kakinya, ya, ada motor. Jadi nggak ada yang dulu kan kalau waktu pagi kan itu klaksonan. Jadi kalau di depan sana jalur hijau. Jadi lewat wajib siswa-siswi lewat jalur hijau. Itu kan jalur hijau. Oh iya. Jadi dari gitu ya. Jadi depan kalau kelasnya sana, kalau lewat sana tetap lewat jalur hijau. Gitu. Jadi tetap ini tempat wudu, di sana masjid dan ada tulisan hemat air. Jadi di situ udah nggak ada. Ada tetap. Oh masih. jadi di sini itu sekarang per bangunan, per gedung kita tulisi petunjuk mana lokal A, lokal B, lokal C. Misalkan di depan itu di lorong itu kan misalkan kantor TKJ pasti ada tanda panah ke sana seperti itu. Untuk kecepatan motor aja ada. Kecepatan 10 km per jam. Jadi harus pelan banget. Ya artinya 10 km aja dituntun lah. Oh iya. Ya? Iya. Pelan banget soalnya. Tapi kalau ya pelan itu paling 20 km lah. 20 km asli. Enggak mungkin 10 asli. Ya. Apa jenenge? Kru guyang-guyang. Ya. Oke, kembali ke ke pokok pembahasan lagi. Oke. Enak tadi katanya enak kuliah, enak SMK. Emang kuliah ngopo kok enggak enak? Ya kuliah tadi itu katanya segan iya. Pelajaran. Sebenarnya kalau pelajaran ya lebih susah lah pasti. Terus kayak apa ya Kak?
Kalau SMK kan gamblang gitu loh ngasih taunya. Nih gitu loh. Ya, nih gitu. Kalau kuliah kan enggak kayak gitu kan. Kayak dikasih modul ini kamu berkembang. Kamu berkembang walaupun bisa loh dikasihnya mungkin 30%, buat ke 50% kan kita cari sendiri, kayak gitu aja sih susahnya. Dikasih bahan. Ya tetap iya dikasih bahan. Ini kita tepung, ini tempe, ini bumbu ini. Silakan buat tempe goreng. Ya. Nah, itu ya. Ya kayak gitu. Tapi seru kok. Seru. Nangis dikit. Ya seru, kadang juga sambat. Ya. Ya namanya juga kuliah. Sambat jaringan lah, sambat tugas deadline sampai dini hari. Pernah Rami juga sambat ya, kok tugasnya ini Kak nyampe dini hari nggak bisa bagi waktu. Yang waktu itu aku sambat Kak Ari, Kak ini kalau aku berhenti gimana ya, karena ini Rami sempat mikir mau stop kuliah. Iya. Oh, ya. Iya, ada sempat kepikiran. Terus nyari loker itu udahan, aku sambil nyari loker habis ngomong sama Kak Ari karena udah niat banget. Kalau mau berhenti saya ada di tengah jalan. Ternyata nyampe sini ya oke. Oke, karena memang belum menikmati gara-gara COVID. Iya. Goib. Jadi susah banget asli. Jadi sebenarnya kalau tatap muka mah damai karena enak tatap muka. Mau diskusi sama temen tuh segan loh Kak kalau lewat chat. Sebenarnya harusnya enggak ya, cuma kalau nanya karena enggak kenal. Iya. Karena satu kelas tuh enggak ada yang kenal loh. Iya, nggak ada yang kenal. Terus semenjak semester 2 itu aku udah kebanyak ke kampus kan. Jadi ketemu teman-teman gitu loh. Jadi kita nggak butek sendirian. Buteknya ada teman. Jadi gimana ya? Susah tuh nggak sendirian. Ya cuman kan emang harusnya bisa sendiri sih, individu harusnya. Cuma karena kalau ada teman kan kita bisa saling diskusi. Tuh, apa jenenge? Ki mati ora? Ora. Enggak apa-apa. Berarti segannya itu memang nggak kenal. Iya. Dan nggak tahu siapa sih dia. Karena satu kelas nggak ada yang kenal kan? Iya juga kan chat itu kan bisa kayak aku ngomongnya ya, aku ngomongnya ya gitu. Tapi yang terima ya, gitu loh Kak, kayak tergantung pembacaannya itu gimana. Takutnya dikira ngegas, padahal tuh enggak. Kayak gimana? Ya menanggapinya lah. Menanggapinya tuh takut. Romi kesana yuk. Mistranslate gitu loh. Romi kesana yuk. Romi kesana yuk. Yuk. Iya kan ya. Penekanan beda. Ini tuh ikhlas enggak sih gitu, kayak gitu kan. Penekanan ngomong, cuman kan ya saiki wis enggak. Tapi saiki kan tatap muka kan? Jarang sih Kak, beberapa mata kuliah aja. Lah, terus apa online? Iya online. Indonesia ini wis rampung loh gitu. Yang maksudnya bukan terus rampung, cuman kita udah beberapa mata kuliah aja loh, karena aku prodi manajemen informatika. Selama kamu punya laptop dan bisa ngikutin pelajaran, udah selesai gitu ya. Jadi kayak praktek kan, kalau anak pertanian kan nggak mungkin mau macul-macul di rumah, makanya dia ke lahan yang ada di Polinela. Kalau anak MI karena kita punya laptop sendiri, menurutku pribadi, jadi kita bisa ngerjainnya di rumah. Walaupun ya memang lebih kayak lebih masuk kalau offline. Iya, beberapa kali kok offline itu. Ya tapi menurut Kak Ari ya sayang banget. Seru langsung. Iya, seru langsung asli, udah pernah. Misalkan nggak ada dosen di kelas, seru kita ngobrol sama kawan, kita gibah sama kawan, mungkin kita ya mungkin nggak jelas sama kawan, artinya ya gabut lah, seru nongkrong di kantin. Karena teman-temanku tuh ada yang di luar Jawa, ada yang di luar Lampung. pulang ke ya nggak ikut. Jadi kalau offline itu tuh nggak full karena masih ada yang di Jawa, ada yang masih di luar Lampung, benar-benar di luar provinsi Lampung loh, di Medan. Nah, berarti kan Romi ini mahasiswi yang campur dengan seluruh Indonesia Raya. Ya. Jadi Politeknik Negeri Lampung itu juga menerima mahasiswa dari luar. Ya rame banget kok. Rame loh, kuwi sing cah bismen sama teknik. Di sana kalau bismen ya akuntansi ada ya? Ada si Yulis sama Habib bukan sih namanya? Ya Habib. Habib Sel. Kan nyambi counter. Habib Sel. Aku ketemu waktu dia kan anak KIP juga kan? Iya, sama Habib Yulis juga. Yulis KIP, Rizka KIP. Waktu itu kan ada acara kayak LDK gitu. Nah, aku ketemunya di situ. Ya. Jadi KIP itu memang kayaknya sulit, tapi kalau dikerjakan bareng-bareng selesai kok ya.
Buktinya juga Romi selesai, Rizka selesai. Selesai kok. Tuh. Ya memang agak ya gimana dibilang ribet ya namanya usaha. Jadi kayak ya usahain aja. Ya program kalau mau. pemerintah ada program kuliah gratis dibiayai pemerintah, ngapa nggak dicoba gitu loh. Kalau mikir kuliah apa jenenge? Kuliah biaya mahal ya memang mahal. Iya mahal, ya mahal. Cuman kan kalau ada program dari pemerintah ngapa nggak dicoba itu loh. Lagi kru yo kuliah, yo oleh KIP kuliah nih. Iya. Ya. Semester berapa sekarang? Semester berapa? Kru? Semester 8 loh, semester 8. Udah mau skripsi berarti ya? Udah skripsi. Oh, udah skripsi. Cuman nggak tahu lulusnya kapan ya. Pokoknya ada semester 8 ya. Gitu. Jadi kuliah dimanapun, yang penting ini niate, gitu. Itu apa sih ini nggak nyetrum. Jadi untuk adik-adik kelasnya lah kelas 3 SMK maupun yang mungkin masih SMP, SMK bisa kuliah nggak bisa? Bisa kerja, bisa kuliah. Kalau nikah semua bisa sih. Tapi gimana ya, kayak kamu ya kalau harusnya kalau misal kuliah mau ada bekalnya ya dari akuntansi, maksudnya ke akuntansi, maksudnya nggak lincur gitu loh. Biar linier, jadi jangan lincur lintas jurusan. Karena ada yang memang misal di SMK itu ngambil AP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Terus kuliah ngambil TI ada. Iya, kosong banget ya. Ada, jadi di part berapa ya yang apa namanya? Talkshow itu part berapa? Itu kan dulu kan kita acaranya talkshow. Iya. Part berapa yang di si siapa Sinta yang kembaran mirip Bu Armi itu kan AP. Bukan, kalau Bu Armi yang Sinta itu ke manajemen nyambung. Yang nyambung dari AP ke manajemen nyambung. Tapi ada juga yang dari AP ke TI, ada anak Raman, ada Devi Puspita di talkshow part berapa itu. Sama Bu itu bukan sih dulu guruku siapa ya? Bu siapa? Bu Indri. Bukan sebelumnya. Bu Indri itu. Iya bukan sih. Itu AP. Iya kan. Itu terus AP. Kuliahnya kan kuliah di Jawa. Tapi kan ambilnya informatika. Sama. Ya itu. Juga ada yang jurusan TSM, ada yang ambil pertanian juga ada. Ada. Peternakan juga ada. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak kan salah, biar dapat bekalnya ya yang sejurusan gitu, jangan ya, cuman linjur. mungkin mikirnya saya udah dapat ilmu ini, kita mau cari ilmu yang lain mungkin. Cuman ya, kalau kita ngelanjutin yang linear itu kita satu langkah lebih depan. Gitu. Jadi udah ngerti loh apa yang mau dilakuin abis ini tuh. Misalkan akuntansi ya jurnal umum khusus. Sama jadi nggak keuangan apa udah tahu. Misal yang lain masih belajar pengertian, kitanya udah masuk ke praktiknya. Nah, hanya itu gitu. Ayo lebih SMK. Aduh, mati aku. Lebih SMK. Jadi SMK Maarif 1 Purbalingga ini, SMK Maarif 1 Purbalingga ini ada 7 jurusan. Itu 6. Oh, nambah 1. Nambah. Itu kan itu akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran, TKJ, TSM, TKR, sama satu lagi teknik elektro. Oh udah. Dan untuk tahun ini kan kita sekolah PK itu SMK PK gedung baru itu di kemarin aku lewat langsung nengok apa nih kataku di kampus 2 di pusat keunggulan. Jadi kita dapat program SMK PK, SMK pusat keunggulan. Dan untuk namanya kita ganti loh ya. Oh iya. Ini sudah ganti untuk per kelas 1. Kelas 1 itu jurusannya kita nama sudah ganti. Jadi yang berubah itu kalau akuntansi tetap akuntansi dan keuangan lembaga tetap. Kalau perkantoran itu berubah. Apa? Awalnya kan otomatisasi tata kelola perkantoran, OTKP. Sekarang berubah. Apa lagi? Sekarang jadi manajemen perkantoran, dan layanan bisnis MPLB. Nah, kalau yang ketiga kan bisnis daring dan pemasaran. BDP. Sekarang kembali lagi ke zaman dulu pemasaran. Oh, pemasaran. PM. Ya marketing kan Inggrisnya dong. Iya kan? Maaf. Terus TKJ itu kan teknik komputer dan jaringan. Tetap. Enggak. Kelas 1 ini namanya berubah. Apa lagi ini? TJKT. Apa tuh? Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi.
TJKT telekomunikasi atau telematika ya. Telekomunikasi kan TJKT komputer, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Oh iya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Terus TOSM teknik otomotif sepeda motor. Dulu kan TBSM teknik dan bisnis. Sekarang teknik otomotif sepeda motor dan teknik otomotif kendaraan ringan dan teknik ketenaga listrikan. Seru dong. Elektro itu. Iya loh, maksudnya elektro sekarang lagi kayaknya lagi banyak diminati. Kajurnya juga sudah pernah kesetrum. Loh, cius. Kan itu bukan sih? Iya Pak Sumali. Pak Sumali, ya itu. Jadi kajur kelistrikan itu sudah teruji. Wes luar biasa. Heboh banget waktu itu. Heboh sampai masuk BP ya. Iya, heboh banget. Tapi sekarang sehat walafiat, alhamdulillah ya. Jadi sekarang perlistrikan di SMK kita serahkan ke kajur elektro yang sudah berpengalaman kesetrum. Sangat berpengalaman. Jadi kalau kesetrum lagi udah ampuh, nggak bakal keder meneh. Oke, Romi Pratiwi ya, alumni TKJ. Nah, aktivitasnya sekarang selama semester 3 ini daring. Udah semesteran? Udah, kebetulan baru belum gimana ya, nggak semua prodi udah selesai, tapi prodiku sudah selesai kebetulan alhamdulillahnya. Jadi tinggal nunggu IPK. Ya mungkin udah keluar tapi aku belum berani ngecek. Jadi sekarang kegiatannya libur dulu lah, istirahat. Oh sama ini lagi ngerjain, mungkin mikirin ada PKM. Mau kemana? PKM tuh kegiatan ini. Praktek bukan ya? Bukan, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Apa gue? Ada dari Kemendikbud gitu kok acaranya. Ngapain? Maksudnya kan kayak bikin proposal ya? Iya proposal. Terus? Gitu nanti diajuin ke polinilainya, nih polinilainya seleksi, habis itu ngajuin ke pusat. Nanti kalau yang lolos masuknya ke PIMNAS. Gimana aku juga enggak tahu. Kayak PKL ono enggak sing? Oh, belum. PKL-nya nanti mau semester 5. Semester berapa PKL? Mau PKL di mana? Di sini boleh enggak? Boleh. Boleh nanti bantuin. Berarti nata lab kan, labnya kan dipindah. Oh iya, pindah kemana sekarang? Pindah lagi. Jadi kemana? Di lab TKJ sekarang di bawah sini sama di atas. Oh, yang ujung sana udah nggak ada. Akan digunakan untuk yang lain. Gitu. Jadi kita ada ya, perubahan. Sekolah makin ditinggal makin bagus. Alhamdulillah, kan waktu Rami belum ada tangga di kelas. Iya, belum. Masih ininya aja belum ada, baru kosong itu, baru dicor. Baru dicor, Oh iya, baru waktu dicor. Selesai ya, pasukom ya, pasukom masih batu merah. Foto-foto di atas masih itu. Iya, masih berantakan. Ya, kalau sekarang di bagus. atas sudah kita gunakan sholat zuhur berjamaah. Jadi kita sekarang pulangnya jam 1. Kan awalnya jam 11 pulang. Berangkat dari jam? Ya kita berangkat seperti biasa jam 7.15. Jam setengah 8 sudah mulai. Enggak sip-sipan lagi. Oh karena kelas 2-nya PKL. Sebelumnya sip-sipan. Pagi sore. Jadi kelas 1 kelas 2 pagi, kelas 3 sore. Kasihan. Tapi yang kasihan bukan siswa, guru. Ketisuk. Double job. Ya gajinya mudah-mudahan double ya, Pak ya. Amin. Yang penting golek pahala. Insya Allah Gusti Allah ini rezeki sing lebih. Amin. Tapi berharap tetap kan gajinya. Tetap. Jadi Bapak yang yang mempunyai kepentingan di atas, ya tolong sejahterakan guru honor, ya. Itu. Ya. Oh iya. Ya benar sih. Guru nggak akan bisa ngajar kalau besoknya masih mikir besok makan apa nggak sih? Ada pepatah gitu kan? Iya. Ada juga gitu. Seperti itu juga. Semua orang mau jadi apapun itu, mau jadi presiden, mungkin gubernur dan lain-lain, kuncinya dari guru dulu. Semua dari guru. Jadi TNI semua dari guru. Makanya hormati gurumu. Ora kayak dihormati ngene ora, tapi ya maksudnya ya diajeni loh maksudnya ya. Respect, ya, dihargai. Guru itu kan digugu dan ditiru. Oh iya. Artinya kan ya dihargai gitu. Mudah-mudahan sehat semua para guru di seluruh Indonesia Raya. Amin. Tenaga honorer di seluruh Indonesia Raya, mudah-mudahan barokah ya, mudah-mudahan amal dan ilmu yang kita berikan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat
dapat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup Amin. guru honorer. Hidup Ya. Nanti kan Romi setelah lulus ya mungkin nanti silakan cari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Insya Allah. Udah ada pandangan? Belum sih Kak. Sekarang karena ya aku cerita ke Kari, aku hampir nyerah itu, hampir nyerah kan sekarang lagi belajar untuk suka, belajar untuk benar-benar ngepen gitu loh Kak. Awalnya kan karena terbebani kayak, aduh capek nggak mau lanjut. Capek karena nggak tetap. Iya capek Pernah gitu. menyerah? Pernah hampir mau nyerah itu kan. Terus sekarang lagi berusaha suka gitu loh, lagi berusaha ayo ngepen lagi, makin masuk biar nantinya pas keluar tuh mateng. Mateng benar-benar mateng. Bosok barang. Semoga Biar gedang godong nanti belotong ya. Oke. Pernah putus asa saat semester 2 awal setelah IPK keluar, pernah putus asa karena tidak bisa membagi waktu dan mungkin terlalu beban tugas yang terlalu banyak. Kaget lah ibaratnya. Tapi ya selesai kan? Selesai. Ya dijalani, kalau dipikirin terus ya waktu itu mungkin sering dipikirin aja sih Kak. Karena ya kita lah kutunya lah. Kayak dipikirin aja, kalau dijalanin sampai sekarang ya oke aja sih. Ya nangis ya capek tapi kayak kemarin udah hampir sempat nyerah dan ternyata bisa sampai sini, kenapa harus balik ke titik yang kemarin lagi gitu. Karena juga satu sekolah dibayarin oleh pemerintah gitu. Jadi program pemerintah ini untuk mencerdaskan bangsa lewat mahasiswa yang ada di Indonesia. Khususnya sekarang kan Romi di Polinela dapat KIP kuliah dimanfaatkan ya. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah tapi takut biaya, jangan takut. Kita ada banyak beasiswa kok yang bisa dicari. Salah satunya KIP ini tadi. Tapi kuncinya jangan capek ngurusnya. Jangan capek ngurusnya. Karena memang bolak-balik juga. Ya, ada SKTM, ada surat keterangan penghasilan, ada rekening listrik yang harus Iya itu benar bolak-balik ya, capek ngurusnya. Harus capek. Tapi kan dapat feedbacknya kalau beneran. Jadi lumayan loh. Ada lumayan. sisa kan? Ada sih Kak, ada buat bayar kosan. Ya lumayan artinya dari oh iya KIP. sekarang naik kok angkanya. Berapa? Daripada kan aku dulu dapatnya ini BIP ya nanti. Dapatnya 66 itu udah sama UKT-nya dipotong, jadi dapat bersihnya di aku 42. Tapi sekarang si Rizka itu kemarin aku tanya dapatnya 57, itu udah bersih untuk dirinya sendiri. Udah dipotong sama UKT. Iya, jadi nah itu udah makin gede loh, makin 57. naik. 57. Seingatku sih 57. Nanti boleh dikoreksi. 57 tinggal ngelola keuangan 57 atau mungkin untuk beli buku. Jelas, misalkan tergantung jurusan ya. Beli buku, kebutuhan jurusan misalkan pengen artinya pelajarannya mungkin harus beli buku ini dari duit situ untuk mungkin biaya yang lain terkait ke apa yang pribadi, mungkin ya bantu bayar kosan tuh, kayak mungkin pas ada kegiatan di luar kita buat kan transport bisa, buat makan lah ibaratnya buat. Jadi kalau memang bisa ngelola ya malah cukup sisa. Lebih dari cukup ya kalau sama kosannya ya kalau sama kosannya kan, ya agak gimana ya? Ya tetap kosan. Enggak ding, karena kosan bayarnya setahun sekali. Kita UKT setahun dapatnya 2 kali nggak sih Kak? Iya ada 2 kali. Cukup kok. Maaf. Cukup banget cukup tergantung yang apa nyekel keuangan. Iya benar. Boros enggaknya tergantung anak. Kalau tiap hari jajan, misalkan duit itu buat jajan, gaya hidupmu di kota misalkan berlebihan gitu. Kalau nggak bisa hemat, tergantung tempat mainmu sih. Ya, jadi gaya hidup di kota. Kalau di kampung seperti ini mah, iya beda banget sih. Ibaratnya ya kita tempatnya teteh Pak, mie ayam bakso ya kan murah 5 ribuan, 10 ribuan. Tapi kalau di kafe-kafe, aduh. Ini. Karena dia ada pajak. Pajak rumah makan, makanya emang naik. Iya. Kalau di sini kan rumah makan biasa kan, warung-warung kecil biasa, cuman ramai. Dan menyesuaikan kayak sini, anak-anak sini aja. Menyesuaikan konsumen. Kalau di sana mungkin ya orang-orang elit. Tapi lagi-lagi tergantung anak. Iya, tergantung anak. Mau hemat atau enggak, boros enggaknya. Iya, pulsanya. Indomaret deket nggak? Alfamaret deket nggak? Aku jalan kaki ke Indomaret.
jajannya maksudnya. 1 kilo aku jalan kaki. Ya artinya duit itu digunakan kalau yang nggak pas ya gue jajan terus. Oh iya juga, oh iya. Ya kalau ditabung misalkan dapat 5 tadi ya, tabunglah 3, yang 2 untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan. Kalau masak sendiri mungkin ya sih Kak. Beda soalnya pengeluaran masak sendiri dan beli sayur matang. Sayur matang satu berapa? Sekali. Iya, tapi kan waduh ini kata aja lah. Enggak apa-apa, ya enggak tahu kata apa. Ada banget. Kalau sayur matang itu kan lidah kita kan kadang tidak menyesuaikan. Oh ya. Kadang namanya memang kita nggak kan cocok. Cuman kan kalau memang bisa hemat. Iya, bisa sebenarnya bisa. Cuma kamu kalau tahan sama menu itu ya hemat tapi banget, hemat banget. Setiap dino toh. Setiap dino tuh terus ya, ada kalanya mungkin ya bikin lah nyayur apa, oseng-oseng apa. Aku nggak pernah sih, aku belinya matang terus. Soalnya aku di kosan nggak pernah lebih dari seminggu. Pulang masih. Intinya tergantung anak. Ya. Intinya jangan takut buat kuliah karena keterbatasan biaya, ada jalannya, Aku juga keterbatasan tapi pernah ada menyerah. jalannya. Aduh iya, nggak apa-apa sih. Coy, ini Aduh. Ini nggak takat loh ini. Ini enggak. Jadi pernah menyerah tapi hampir menyerah Kak. Kalau nyerah aku nggak lanjut sampai sekarang dong. Hampir. Artinya inspiratifnya di situ. Ada mahasiswa yang hampir menyerah karena mungkin satu nggak bisa bagi waktu dan mungkin terlalu terbebani dengan tugas. Tapi dijalani dengan keterpaksaan, lama-lama biasa. Ya kan? Belajar kayak suka gitu loh. Belajar kayak belajar mencintaimu. Belajar suka, belajar cinta sama yang dijalani sekarang. Cintai gitu apa yang kamu kerjakan gitu ya. Kamu kerjakan sekarang kuliah ya cintai kuliah. Karena ini kayak memang pilihanku. Iya kan? Pilihanku. Jadinya kayak ini pilihanku, harusnya dari awal aku udah milih ini, aku harusnya tanggung jawab sampai akhir. Nah, ya gitu. Tanggung jawab sampai akhir. Saat keterima di Polinela juga kan nggak serta-merta langsung ke Polinela. Iya. Perjuangan satu senam PTN, iya kan? Senam PTN, SPAN PTKIN. SNMPTN itu yang di Unila itu. Enggak terlalu aku. Enggak. Aku baru daftar LTMPT kok itu terus. Jadi enggak lanjut ya? Lanjut. Ini problemnya luar ya, bukan dari aku, ada problem luar. Terus habis itu SPAN PTKIN iya, daftar juga. Keterima waktu dia? Keterima, tapi dia daftar ulang di Polinela. Karena daftar ulang invoice-nya udah keluar tuh ya. Invoice udah keluar. Iya kan, waktu itu kan Polinela. Mbak, itu kita bahas di rumah. Iya, Polinela kan kebetulan keluar apa namanya? Invoice. Keluarnya cepet gitu loh pengumumannya. Pengumumannya lebih cepet daripada yang lain. Terus suruh daftar ulang ya Kak, daftar ulang terus ada batas waktunya, terus waktu itu rame-rame di rumah Kak Ari. 3 hari. Di rumah Kak Ari, tapi habis itu ada perpanjangan lagi kok habis 3 hari itu. Iya kan kita awal itu langsung ngecer bayar tuh langsung KIP diurus terus selesai dapat pengumuman lulus sama Ricky sama siapa sih Dea dulu kan, Rio, terus sama Dahlia sama Nisa nggak sih? Oh iya. Dahlia sama Nisa iya. Dahlia sama Nisa juga kan di Polinela dia akuntansi D3 ya? D4 nggak sih? D3. Akuntansi perpajakan kok. Oh D4. D4 seingatku D4 ya, tapi nggak tahu kalau D3 ya. Aku lupa. Nah akuntansi perpajakan D4. Aku lupa. Iya pokoknya intinya ya, di Polinela iya, di akuntansi juga, ya. mau akuntansi ataupun akuntansi perpajakan. Nah sekarang kan untuk yang D4 itu kita jalur senam PTN. Yang di Polinela sekarang kan yang jalur senam PTN ada Andre Prasetyo pertanian apa ya? Aku tahu namanya waktu di poster itu, nggak tahu tapi orangnya. Ada 2. Pokoknya yang angkatannya lulus banyak di sana. Dan ada juga yang Farhan Ibnu itu di ITERA. Oh iya, aku mikir siapa. Oh iya ingat. Nah itu. Farhan itu sini? Iya Farhan. Di ITERA.
Jadi ITERA 2 anak. Jadi kita senam PTN udah alhamdulillah untuk SMK meskipun kita sekolah swasta tapi kita masih dipertimbangkan untuk di jalur itu. Dapat kuotanya dapet gitu kuota, kan. Ya. Jadi ya yang mau kuliah ya ayo gitu loh. Saya siap bantu selama kalian mau serius, saya bantu gitu. Hubungi Kak Ari. Bantu prosesnya, daftar, bikin akun, isinya, ayo nggak apa-apa. Dari awal banget kok, dari nol. Itu nggak mau apa namanya, nggak mau rame-rame pas apa jam istirahat ke ruangan ngobrol, nggak apa-apa. Tuh, jadi nggak usah apa ya, izin lah, malu lah, canggung, nggak usah, santai. Tapi mereka kenal Kak Ari nggak sih? Maksudnya karena corona gini kan, kayak ya yang kelas 3 kenal kalau kelas 3. Oh iya kelas 3 ya. Kelas 3 siapa sih? Kelas 3 kalau pramuka rombongannya si nggak kenal aku kayaknya. siapa? Yunda, ya kenal Yunda CS, kenal Yunda Shirley, ya kenal. Oh iya. Gitu. Oh iya ding, oh iya. Tapi mereka itu sekarang masih ngepen ke Ukom, jadi belum. Iyalah. Ini cuma kan tak kasih tahu waktu di kelas. Ya Ukom tetap penting, tapi kan ini pendaftaran kan berbatas waktu gitu loh. Udah toh Kak? Wes. Oh nggak tahu aku malahan. Senam PTN, LTMPT sudah. Oh LTMPT udah dibuka. Polinela juga SNMPN sudah. Oh udah. Span PTKIN yang Ini belum. udah dibagi pamfletnya tapi aku belum baca. Ya, kita mau udah daftar 5 orang. Oh udah. Oh 5 orang itu udah yang awal ini ya. Yang lain belum. Karena kita juga kita share terus tapi ada yang nanggapi, ada yang enggak, mungkin fokusnya ke kerja. Minatnya ya, minatnya tapi di ada kerja. beberapa yang kuliah juga gitu. Jadi memang SMK tuh ya bisa kerja, bisa kuliah, bisa berwirausaha dan rapi. Ntar dulu lah nikahnya. Nikahnya nanti jangan nikah Jangan dulu. dulu, Ya. jangan dulu. Nikahnya jangan dulu. Oke, Romi Pratiwi. Untuk pamungkas ya. Pamungkas terakhir. Oke. Jadi saya minta Romi sampaikan ke teman-teman bahwa kuliah itu nggak ribet. Kuliah itu memang butuh biaya banyak, tapi nyatanya saya juga bisa. Oke, ya. Gitu ya. Coba. Dan satu kata terakhir yang bikin inspiratif buat teman-teman semuanya. Spontan 2 kalimat. Intinya buat teman-teman yang ingin kuliah tapi keterbatasan biaya, masih banyak beasiswa dan kuliah itu kayak susah-susah, tapi jangan dipikirin aja, kita jalanin aja, bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Sebenarnya tergantung minat teman-teman semuanya, mau dari awal tuh mau kerja atau mau kuliah. Kalau kerja ya tanggung jawab dari akhir sampai dari awal kok dari akhir, dari awal sampai akhir. Kalau kuliah pun sama, capek-capek tapi jalanin aja. Udah gitu aja. Apa ya Kak? Aku ngomong apa nanti dikatain. Tapi jalanin aja. Pernah Capek, menyerah? Capek sih, tapi jalanin aja. Oke, itu kata-kata yang kita temukan di sore ini. Jadi si Romi ini pernah hampir menyerah, tapi tetap dijalani walaupun capek. Ya. Itu. Oke, cukup ya. Oke, pertemuan sore kita hari ini yaitu bincang-bincang dengan Romi Pratiwi, salah satu alumni dari Teknik Komputer dan Jaringan yang saat ini kuliah di Politeknik Negeri Lampung. Jadi insya Allah nanti Politeknik Negeri Lampung kesini. Oh iya. Iya, sebenarnya kan Ukom. Oh iya. Jadi Pak Imam CS, Pak Imam CS itu kesini. Jadi nanti Pak Imam, tolong nanti di video ini di share ya. Aduh. Ini salah satu promosi juga untuk Polinela. Jadi Polinela itu sudah bekerja sama dengan SMK Ma'arif NU1 Probolinggo sudah lama. Ya 4-5-6 tahun ke belakang sudah menjalin kerjasama dengan Politeknik Negeri Lampung. Jadi Polinela nyos, SMK Ma'arif juga nyos ya. Oke, terima kasih Romi atas waktu yang disempatkan sore hari ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bincang-bincang kembali dengan mungkin teman-teman yang lain yang kuliah di sana. Oh iya. Ya, mungkin si Ricky dan lain-lain ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas nanti di semester ke-4 ya. Iya. Mudah-mudahan IPK-nya tinggi lah. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih dengan saya Ari Prasetyo dan Romi Pratiwi dan kru yang bertugas di belakang ada Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Lab.